disebut bahwa data Bu Sri tidak tidak sama tanggapannya. Boleh Ibu sebentar Ibu. Terima kasih. Ditanya soal beda data 349 triliun, dengan Mahfud, Sri Mulyani diam 1000 bahasa. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Konsolidir dulu supaya angkanya cetar. Profilingnya itu supaya cetar. Jangan profiling yang salah. Riuh, persoalan transaksi janggal di Kementerian Keuangan tak kunjung usai. Kini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indrawati, dan Menko Politik Hukum dan HAM Mahfud MD memiliki persepsi data tersebut. Soal transaksi janggal tersebut, perbedaan persepsi data ini diungkapkan Mahfud dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Dengan sangat jelas, Mahfud menyebutkan ada perbedaan data antara pihaknya dengan Sri Mulyani. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami umpamanya sedang melakukan fit and proper atau Mbak Perjakat tolong minta data si X pegawai kita, maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14. Sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain? Pak Ketua, nanyain ke Kemenkeu. Maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Mahfud membagi transaksi janggal sebesar 349 triliun ke dalam 3 kelompok laporan hasil analisis atau LHA. Yang pertama adalah kelompok transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenku. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Tidak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Pak Menko Polhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir. Namanya juga konsolidasi. Ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar, dan forumnya yang paling tepat adalah Pansus. Yang dihadiri juga yang ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data, ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Namun kata Mahfud angkanya berbeda dengan yang sudah disampaikan Sri Mulyani. Angka yang disampaikan Sri Mulyani adalah 3,3 triliun. Sementara angka versi Mahfud MD adalah 35 triliun. Data agregat transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagikan ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun, yang benar 35 triliun. Datanya ini nanti Anda ambil, katanya dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Yang kedua, transaksi keuangan mencurigakan diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan kementerian sebagai pendiri TPA dan TPPU yang belum memperoleh data keterlibatan pegawai Kemenku sebesar 260 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun. Terkait perbedaan pendapat ini, Sri Mulyani sendiri masih belum mau memberikan komentar sepatah kata pun. Sri Mulyani saat ini sedang menghadiri sederet agenda pertemuan regulator keuangan Asia Tenggara di Bali ketika ditemui usai melakukan konferensi pers bertajuk Financing Transition in ASEAN di Bali Nusa Dua Convention Center pada Kamis. Sri Mulyani bungkam saat ditanya soal perbedaan data dengan Mahfud. Dia sempat ditanya 2 kali soal perbedaan data yang terjadi dengan Mahfud. Namun dalam 2 kesempatan itu dia hanya diam 1000 bahasa.
dan enggan menanggapi pertanyaan awak media. Transaksi 349 triliun versi Sri Mulyani sebelumnya. Sri Mulyani menjelaskan transaksi 349 triliun yang terdapat dalam 300 surat PPATK tidak semuanya berisikan inquiry untuk Kemenku, melainkan satu surat dikirim kepada aparat penegak hukum atau APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun periode 2009 sampai 2023. Kemudian 253 triliun dalam 60 surat berisi data transaksi debit kredit operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun terkait tugas fungsi DJP dan DJBC. 253 triliun yang ditulis dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenku. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai, ucap Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang surat dari PPATK yang benar-benar berhubungan dengan tupoksi pegawai Kemenku hanya 135 surat dengan nilai 22 triliun. Transaksi itu pun disebut tidak semua berhubungan dengan instansinya. Yang benar-benar berhubungan dengan kami kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenku ada 135 surat. Nilainya 22 triliun. 18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kemenku, tutur Sri Mulyani.